Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke, kali ini aku tuh mau ngajak diskusi aja sih. Soalnya aku tuh sebenarnya agak bingung guys. Apakah Monkey D. Luffy ini ngelakuin semua perjalanan dia sampai sekarang itu karena mimpinya yang ingin menjadi seorang raja bajak laut, atau ya itu sebenarnya semua karena Luffy adalah orang yang ditakdirkan gitu. Ya maksud aku tuh gini, kalau kita pikir-pikir lagi nih ya, Luffy itu kan secara nggak langsung emang udah kayak orang yang ditakdirkan untuk membawa ya perubahan gitu lewat mimpinya yang ingin menjadi seorang raja bajak laut. Ya nggak sih? Ya buktinya aja mulai dari garis keturunan Luffy aja nih. Kita udah tahu pastilah nggak ada yang gagal kan. Kakeknya Luffy, Monkey D. Garp, dikenal sebagai pahlawan angkatan laut yang meski menjadi seorang angkatan laut pun, tapi kita semua tahu kalau kakeknya Luffy memang memiliki sifat yang nggak terlalu jauh berbeda dengan cucunya. Garp memilih nggak jadi seorang admiral ya hanya gara-gara nggak mau bekerja langsung di bawah pemerintah dunia ataupun Tenryubito. Bahkan Garp aja menganggap Tenryubito itu sebagai ya sampah. Dari sini kita tahu kalau tujuan Garp menjadi seorang angkatan laut emanglah buat ngebersihin para penjahat. Belum lagi ayahnya Luffy yang menjadi orang paling dicari saat ini nih. Padahal sebenarnya baik Dragon maupun Garp, dua-duanya tuh jelas gak suka sama pemerintah dunia. Cuma kalau Monkey D. Dragon ini lebih memilih jalan untuk menantang pemerintah dunia secara langsung. Makanya dia ngebuat organisasi yang fokusnya melakukan revolusi kan. Dibandingkan dengan cara ayahnya yang memilih masuk angkatan laut dan mencoba berubah lewat jalur dalam gitu. Namun meski memiliki keluarga yang memegang nilai seperti itu guys, Luffy yang tidak dibesarkan oleh ayah ataupun kakeknya nih lebih memilih jalannya sendiri. Tapi hal itu jelas nggak menghilangkan fakta kalau garis keturunan Luffy yang bisa dibilang ya gila dari sononya gitu. Ngebuat Luffy itu memiliki bakat dan potensi yang memang sangat mengerikan guys. Buktinya aja Luffy adalah seorang pengguna haki raja yang disebut sebagai salah satu potensi yang cukup langka karena perbandingan penggunanya aja 1:1 juta orang guys. Bayangin. Dan haki tersebut adalah jenis haki yang tidak bisa diajarkan pula. Hal ini ya jelas menjadi keuntungan besar yang Luffy dapatkan. Iya sih, terlahir dari keluarga yang menjadi orang-orang yang berpengaruh dan pastinya sangat kuat guys. Hal itu untungnya nggak jadi beban ataupun tuntutan bagi Luffy. Meski kakeknya sih agak sedikit berharap kalau Luffy bakal mengikuti jalannya gitu. Tapi karena pertemuannya dengan Nakagami no Sengs nih yang sedang singgah ke desa mereka saat sedang dalam perjalanannya, ya tadi ini wes ambiar kabeh rek. buyar. Meski awalnya kita kayak mengira kan kalau Sengs ini hanyalah bajak laut kuat biasa, tapi nyatanya Sengs pernah tergabung menjadi salah satu kru dari Roger yang ternyata mantan raja bajak laut. Sehingga berkat pertemuannya itu membuat Luffy memiliki kesempatan dikenal oleh orang-orang yang berpengaruh di lautan. Seperti Relic ataupun Shirohige. Bahkan berkat Sengs yang menceritakan nih betapa dia tertariknya dengan seorang anak yang bernama Luffy, ngebuat Relic sendiri tuh ikut tertarik dan ingin berbicara langsung dengan Luffy. Yang mana nantinya Relic bakal menjadi orang yang mengajarkan dasar-dasar haki kepada Luffy dan ngebuat Luffy menjadi lebih kuat untuk mengarungi lautan baru. Hal tersebut tentu aja bukanlah sebuah kesempatan yang bisa didapatkan secara gampang. Namun karena garis takdir Luffy nih, semua hal itu seperti memang udah jalan yang harus dilaluinya dan semua kesempatan yang ada dengan mudahnya bisa terbuka. Belum lagi ditambah Luffy yang mendapatkan buah iblis Gomu Gomu no Mi juga kan, yang secara nggak sengaja dia makan, membuat potensi awal kekuatan Luffy tambah berkembang sangat jauh guys. Dan itu semua kembali terjadi begitu aja. Hal yang sama juga berlaku dengan nama besar ayahnya Luffy, yang meski mereka berdua belum pernah bertemu secara resmi, karena Luffy sendiri nggak sadar kalau ayahnya adalah orang yang menyelamatkan dirinya di Logut Town. Tapi dampak dari ayahnya nih kepada perjalanan Luffy, baik secara langsung ataupun nggak langsung, ternyata telah banyak membantu Luffy di kemudian hari guys. Kita sebut aja deh pertemuannya Luffy dengan Kuma dan Ivankov, yang ternyata mereka berdua adalah kenalan dari ayahnya. Sehingga baik Kuma dan Ivankov ya memutuskan untuk menolong Luffy saat Luffy dalam keadaan yang sulit. Bisa dibayangkan kalau misalnya Monkey D. Dragon ini bukanlah ayahnya Luffy, mungkin hal yang sama gak bakalan terjadi sampai saat ini. Karena udah banyak banget guys momen-momen Luffy itu tertolong karena ayah dari Luffy adalah Dragon. Banyak hal-hal yang udah memang sepertinya tuh ditakdirkan menjadi jalan Luffy, yang terjadi begitu aja gitu dalam perjalanannya. Mau itu sejak Luffy lahir ataupun dalam perjalanan mengejar mimpinya. Padahal kan bukan hanya Luffy seorang yang memiliki mimpi ataupun tujuan yang menjadi seorang raja bajak laut gitu. Hampir semua orang yang turun ke laut pasti memiliki mimpi yang sama. Iya kan?
Apalagi kalau kita hubungkan dengan salah satu pola yang ada di One Piece, di mana kita semua sekarang tahu kalau sebuah mimpi di One Piece akan terus hidup. Karena jika mimpi tersebut belum tercapai, pasti akan ada orang yang akan melanjutkan mimpi itu. That is the inherited will. Ditambah Will of Tea yang juga masih menjadi tanda tanya besar yang ngebuat kita semua tuh semakin yakin kalau memang Luffy adalah orang yang terpilih dan ditakdirkan untuk membawa perubahan, sekaligus meneruskan mimpi ataupun janji-janji besar yang belum tercapai sebelumnya. Padahal kalau dari perkataan Roger sendiri, saat dia menemukan harta bernama One Piece, Roger bilang kalau dia bukanlah orang yang tepat meski dia sudah menemukannya. Lalu saat Roger ditanya, siapa yang akan menemukan One Piece dan meneruskan apa yang harusnya Roger lakukan? Saat itu Roger memilih anaknya sendirilah yang menjadi orang yang nantinya akan menemukan tempat tersebut dan menyelesaikan apa yang sebelumnya nggak bisa dia selesaikan. Sayangnya, meski Ace juga mewarisi nama D, memiliki potensi kuat yang sangat luar biasa. Bahkan sejak kecil, Luffy nggak pernah bisa mengalahkan Ace. Lalu Ace juga terlahir dari keturunan yang nggak kalah. Wah, dari Luffy. Tapi Ace sendiri bukanlah orang yang dipilih untuk melanjutkan hal tersebut. Sehingga jalan yang dia lalui pun berbeda dan malah ngebuat dirinya harus kehilangan nyawa. Dari contoh itu aja, meski memiliki mimpi dan terlahir mewarisi nama D, tetap aja nggak semua orang bakalan bisa mencapai apa yang mereka tuju. Karena nggak semua orang adalah orang yang ditakdirkan untuk hal tersebut. Jadi, apakah sebenarnya ini semua adalah mimpi dari Luffy? Atau semua ini karena Luffy adalah orang yang ditakdirkan? Ya, pertanyaan semacam ini tuh tiba-tiba terlintas gitu aja gitu guys, seiring dengan jalannya cerita. But kalau aku pribadi ya bakalan ngejawab sih, kalau ini semua adalah takdir di dunia One Piece, dimana nanti akan ada seorang seperti Luffy yang memiliki jiwa yang sangat bebas, keberadaannya bisa mempengaruhi orang lain, dan memiliki mimpi sebagai seorang raja bajak laut. Makanya meski Luffy adalah orang yang ditakdirkan, tapi tetap dia membutuhkan yang namanya mimpi, potensi, keberuntungan, bahkan kerja keras agar bisa menggapai semua hal yang sudah menjadi jalannya. Kita semua juga menjadi saksi bisu dari perjalanan Luffy. Karena meski Luffy memiliki banyak keberuntungan dan bantuan di dalam perjalanannya, namun jalan yang Luffy lalui juga bukanlah jalan yang mudah guys. Banyak kerja keras dan latihan yang harus dia lakukan. Hingga akhirnya di chapter 1028, Luffy berhasil membayar semua hal tersebut dengan menyetarakan dirinya dengan para Yonko yang disebut-sebut sebagai kaisar terkuat di lautan. Tapi ya balik lagi, itu semua cuma pendapat aku doang sih, yang udah ngikutin Luffy selama ini nih. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah semua itu mimpinya Luffy? Ataukah itu adalah takdir yang akhirnya ngebuat Luffy bakalan menjadi raja bajak laut dan menyelesaikan apa yang harusnya diselesaikan oleh raja bajak laut sebelumnya? Please tell me, how about this? Oke lah, mungkin segitu aja dulu konten kita kali ini guys. See you again next time. Adios karamelos, stay safe everyone. Salam Animonia.